Kak Felis mau kemana? Hari ini aku mau ikut IMPA online, Kak. Mau ikut nggak, Kak? Ibadah online ya hari ini? Betul. Aku ikut dong, Kak. Yuk, kalau gitu kita ajak adik-adik ya, Kak, sekalian. Oh iya, ada adik-adik di rumah, kita sapa Betul. dulu ya, Kak. Ya, kita sapa ya. 1, 2, 3. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 25 Oktober 2020 bersama dengan Kak Marsha, juga dengan Kak Felis. Nah, adik-adik apa kabarnya nih yang ada di rumah? Pastinya sehat-sehat semua ya, Kak ya. Pastinya, dan pastinya harus selalu semangat untuk ikut ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak. Betul, Kak. Walaupun masih di rumah aja ya, Kak ya? Benar. Walaupun masih di rumah, kita masih tetap harus semangat untuk ikut ibadah online ya, Kak ya. Iya, siapa yang semangat tunjuk tangannya? Aku, Kak. Wah, banyak yang semangat nih, Kak. Bener, Kak. Kalau gitu, kita langsung ajak adik-adik aja ya, kita Bener. berdiri dan langsung bernyanyi memuji nama Tuhan. judul lagunya, Kak. Oh iya, lagunya sekarang kita lagunya ada 3 lagu langsung dinyanyikan secara langsung ya, Kak. Secara medley, Kak. Oh iya, medley. Tanpa jeda ya, Kak ya. Tanpa jeda. 3 lagu langsung jadi satu ya. Judul lagunya apa aja tuh, Oh Kak? iya, ada 3. Yang pertama Laskar Kristus, Yang kedua ada Bukan Kuat Bukan Gagah, dan yang ketiga apa, Kak? Setinggi-tingginya langit. Wah, udah lama nih nggak dinyanyiin. Betul. Kalau gitu kita mulai aja ya, Kak ya. Boleh. Oke. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung itu dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Jangan lupa lompat ya adik-adik. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, wah semangat semua adik-adik hari ini ya. Iya, semuanya sudah semangat nih, Kak. 3 Betul. lagu langsung dinyanyikan. Langsung di babat, Kak, langsung semuanya. Udah panas berarti ya? Panas semuanya badannya. Kalau gitu kita sudah mau masuk ke dalam ibadah nih, Kak. Ya, oke. Kita mau ajak adik-adik untuk mengambil saat teduh. Yuk adik-adik, kita ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya. Ya. Kita mau menyanyikan satu lagu lagi dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Pakai gaya ya adik-adik? Pastinya, Kak. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya.
sekarang kita mau masuk ke dalam doa pembukaan. Yuk adik-adik kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami masih bisa beribadah IMPA online di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Duduk. Nah, sekarang kita sudah mau ke bagian mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu kita mau lihat ya Kak ya. Oh iya, Kakak tahu nggak siapa kira-kira pelayan firman pada hari ini? Aku kayaknya nggak tahu Kak. Nggak tahu ya, Kak? Nggak tahu. Kalau Sama, gitu aku juga nggak kita tahu, Kak. gimana cara kita bisa tahu Kak? Langsung aja kita lihat adik-adik. Oke, kita lihat ya, kita simak sama-sama ya Kak. Iya, yuk 1, 2, 3, silakan adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini adik-adik kembali lagi dengan Kak Ulis. Nah, Kak Ulis akan bercerita adik-adik tentang firman Tuhan hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, adik-adik tolong dipersiapkan Alkitab, alat tulis, dan buku tulisnya. Sekali lagi adik-adik ya, yang disiapkan Alkitab, alat tulis, dan buku tulisnya. Kalau sudah disiapkan, Alkitabnya kita buka dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7 ya adik-adik. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk IMPA online Tuhan. Berkati Tuhan agar kiranya kami boleh mendengarkan cerita dengan baik Tuhan. Dan agar kiranya cerita yang boleh disampaikan boleh kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita buka kitabnya. Kak Ulis akan membacakannya ya, dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Demikian bacaan Alkitab kita pada hari ini. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca Alkitab. Sesuai dengan perikop ya, pada hari ini Kak Ulis akan membahas tentang iman adik-adik. Ada yang tahu adik-adik iman itu apa? Yo, ada yang tahu nggak? Nah adik-adik, iman itu adalah percaya kepada Tuhan adik-adik. Percaya kepada Tuhan tidak hanya kita percaya bahwa Tuhan itu ada adik-adik, tetapi kita juga harus yakin dan menjalani semua perintahnya Tuhan adik-adik. Nah, kalau tadi di bacaan yang kita baca, ada beberapa tokoh adik-adik yang sangat beriman kepada Tuhan. Salah satunya adalah nih adik-adik. Siapa nih? Nah, ada yang tahu nggak nih? Nih seorang bapak-bapak yang ini ada bahteranya, membangun bahtera adik-adik. Siapa? Ada yang tahu nggak? Betul adik-adik, ini adalah Nabi Nuh adik-adik. Jadi adik-adik, waktu itu Tuhan bilang kepada Nabi Nuh adik-adik untuk membangun sebuah bahtera yang besar, karena akan datang banjir yang sangat tinggi dan juga sangat besar adik-adik. Nah, karena imannya kepada Tuhan, Nabi Nuh pun langsung membangunnya adik-adik.
Ketika Nabi Nuh membangun nih adik-adik, banyak orang di sekitarnya yang mengejeknya adik-adik, yang meledeknya. Kata mereka, kamu ngapain bangun batu besar-besar? Gak akan ada datang banjir, soalnya masih musim panas. Nah, katanya begitu adik-adik. Tapi kembali lagi, karena imannya Nabi Nuh sangat besar kepada Tuhan adik-adik, dia tetap terus membangun adik-adik baterainya sampai jadi. Ketika jadi adik-adik, wah, Tuhan langsung menurunkan banjir yang sangat besar dan juga tinggi adik-adik. Nah, kita bisa lihat nih adik-adik. Karena iman Nabi Nuh besar kepada Tuhan adik-adik, Nabi Nuh dan keluarganya selamat semua adik-adik dari banjir itu adik-adik. Nah, dari cerita Nabi Nuh ini kita mau belajar adik-adik, kalau kita harus beriman dan percaya kepada Tuhan. Kalau di kehidupan kita sehari-hari gimana sih Kak caranya kita beriman? Nah, nih caranya adik-adik. Ketika adik-adik sakit, adik-adik harus berdoa, minta sama Tuhan kesembuhan dan beriman dan percaya. Walaupun kita nggak tahu kapan kita sembuhnya, tetapi Tuhan pasti akan kasih kesembuhan untuk kita adik-adik. Terus apa lagi nih? Nah, yang kedua, kita sekarang berada di tengah-tengah pandemi corona adik-adik, atau virus corona adik-adik. Nah, kita kan nggak tahu ya adik-adik kapan ini akan berakhir. Tetapi kembali lagi, kita harus beriman atau percaya kepada Tuhan. Pasti suatu saat Tuhan akan mengakhiri virus corona ini adik-adik. Lalu, Kak, gimana sih Kak cara kita beriman sama Tuhan? Nah, cara ini adik-adik. Caranya kita harus berhubungan dengan Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Saya berdoa apa Kak? Kita baca Alkitab. Saya baca Alkitab apa lagi Kak? Yang terakhir kita harus IHMPA online adik-adik. Kita harus buat Tuhan bangga dan kita harus selalu beriman. Karena iman itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke aktivitas. Baiklah adik-adik, kita akan masuk ke dalam aktivitas. Nah, aktivitasnya Kak Ulis bagi jadi 2 kelas ya. Untuk kelas TK sendiri dan untuk kelas kecil dan tanggung digabung adik-adik. Nah, aktivitas yang pertama untuk TK adalah kita akan sama-sama mewarnai tulisan iman adik-adik. Nah, adik-adik boleh mendownload gambarnya, di linknya ada di kotak deskripsi di bawah adik-adik. Atau adik-adik juga boleh mencontoh gambarnya langsung di layarnya di kertas HVS, lalu adik-adik warnai. Lalu yang kedua, untuk adik-adik kelas kecil dan tanggung, nah ini adalah contoh aktivitasnya. Penggalan ayat dari Ibrani 11 ayat 1. Adik-adik boleh menghiasnya dan mengkreasikannya sekreatif mungkin. Nah, dan jangan lupa juga adik-adik, nanti dikasih namanya. Dan untuk bikinnya, adik-adik boleh langsung di kertas HVS lalu adik-adik warnai, atau adik-adik boleh juga langsung mengerjakannya di kertas Concord adik-adik. Kalau sudah selesai aktivitasnya, adik-adik boleh langsung mention ke @PAGPB Sumberkasih, atau minta tolong mama atau papanya mengirimkan fotonya ke WA grup orang tua. Dan cara yang ketiga, adik-adik boleh langsung mengupload ke Google Drive adik-adik. Selamat mengerjakan aktivitas. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Uli. Betul Kak. Firman Tuhannya tadi mengajarkan tentang iman kita kepada Tuhan Yesus ya. Yap. Bahwa kita tetap harus percaya kepada Tuhan. Di tengah apapun situasinya ya Kak, mau lagi sulit, mau lagi senang, kita harus beriman kepada Tuhan Yesus. Kita tetap percaya kepada Tuhan ya adik-adik, sesuai dengan firman yang sudah diberitakan oleh Kak Ulis tadi. So, tadi juga udah ada aktivitasnya ya Kak. Betul, jangan lupa dibuat aktivitasnya adik-adik. Iya pastinya. Sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Nah adik-adik, seperti biasa persembahannya ada 2 cara nih adik-adik. Yang pertama apa tuh Kak Feli? Ya, yang pertama adik-adik boleh minta tolong bantuan mama dan papa untuk transfer ke rekening GPIB Sumberkasih atau melalui scan barcode dompet digital yang ada di layar adik-adik nanti ya. Iya. Lalu yang kedua Kak? Ya, atau yang kedua adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik di dalam amplop tertutup atau wadah lain yang tertutup. Nanti ketika sudah bisa IMPA normal lagi di gereja, adik-adik boleh menyerahkan amplopnya kepada kakak-kakak pelayan nih Kak. Oke, berarti nanti jangan lupa ya adik-adik siapkan Uang persembahannya. Sudah siap? Kalau sudah siap uang persembahannya, kita mau nyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria 227, Tanganku hendak kupakai.
adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur. Kakak ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Engkau, ibadah kami dari awal sampai pada saat ini ya Tuhan. Kami mau mendoakan untuk persembahan kami yang sudah kami berikan ini ya Tuhan. Berkati persembahan ini agar berguna untuk pelayanan dan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kegiatan kami ya Tuhan selama di rumah, untuk sekolah secara online. Kau berkati kami semua ya Tuhan, agar kami bisa belajar dengan baik walaupun masih di rumah masing-masing. Kau juga berkati agar kami boleh fokus dalam pelajaran kami dan boleh mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Juga Kau berkati ya Tuhan untuk orang tua kami di rumah, untuk kakak dan adik, berikanlah mereka kesehatan dan juga pekerjaannya dilancarkan juga ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pemerintah Indonesia ya Tuhan, yang memberikan peraturan untuk kami semua agar kami boleh mematuhi protokol kesehatan ya Tuhan. Kau berkati kami semua boleh diberikan kesehatan ya Tuhan, dan juga biarlah Kau mau berkati juga tenaga medis ya Tuhan yang merawat orang-orang yang sakit, biarlah mereka selalu diberikan kesehatan dan Kau selalu merawat dan menjaga mereka selalu. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau dengar pengumuman. Apa tuh Kak pengumumannya, Kak? Pertama, itu kita kalau mau harus bepergian keluar rumah, tapi sebisa mungkin jangan ya Kak ya. Ya. Tapi kalau harus banget nih keluar rumah, jangan lupa memakai apa Kak Melis? Masker. Pakai masker. Seperti ini. Betul, pakai masker. Jangan lupa ya. Dan bawa hand sanitizer juga ya Kak ya. Betul, kalau nggak ada tidak menemukan yang air atau sabun ya Kak ya, bisa pakai hand sanitizer. Kalau nggak ketemu tempat cuci tangan ya Kak. Betul. Ya, lalu yang kedua apa Kak? Yang kedua, kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi seperti sayur-sayuran, vitamin, terus buah-buahan, dan juga jangan lupa minum air putih adik-adik yang banyak biar kita selalu sehat ya Kak. Betul. Dan yang terakhir, dan intinya kita ingatkan pada adik-adik untuk mencuci tangan secara baik dan benar. Seperti ada lagunya Kak? Iya, pakai lagu. Kita nyanyikan ya Kak lagunya ya. Oke, baiklah. Yang pasti adik-adik udah hafal nih Kak ya. Betul Kak. Yuk, Yuk kalau gitu kita nyanyi kita sama-sama ya. adik-adik. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya, di air mengalir untuk jaga kesehatan. Tanpa hubungan, sela-sela jari, kuku tangan dan juga ibu jari. Nah, di rumah adik-adik juga harus sama tuh cuci tangan selama tadi Kak 20 detik ya Kak ya. Dan langkah-langkahnya kayak tadi ya Kak ya. Betul Kak. Iya. Oke, Nah, habis ini kita mau ngapain lagi Kak? sebentar lagi kita mau mengakhiri ibadah. Oke. Untuk itu Kak Marsha dan Kak Felis mengajak adik-adik untuk berdiri. Yuk semuanya berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu lagi dari Kidung Ceria nomor 250, Kuperlukan Juru Juru selamat. Selamat. Kuperlukan juru selamat agar jalanku sesat. Selalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang.
bersatu di dalam doa. Adik-adik ambil sikap doanya, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau boleh memberkati ibadah IMPA online kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan, ajarlah kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu beriman kepadamu. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan berkati di sisa hari Minggu kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik silakan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Ya. Kami, Kak Marsha dan Kak Felis mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Sekali lagi ya, selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Sampai jumpa di Minggu depan. Dadah. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kakiku juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengar suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh.
Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu. Atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur.